Ayo semuanya, selamat datang di channel Minkyo. Sebelum kita masuk ke videonya, coba tekan dulu like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru dari gua. Karena channel ini masih baru banget, mohon maaf kalau gua ada salah dalam penyampaian. Dan kalau kalian mau ngasih kritik atau saran boleh-boleh aja. Ya udah gak usah kebanyakan basa-basi, langsung aja kita gas ke videonya. Pagi itu, Nagi terbangun di tempat tidurnya dan segera mematikan alarm. Seperti biasanya, ia menyapa Joki, lalu menusuk jarinya untuk memastikan dirinya benar-benar terjaga. Ritual kecil yang masih ia pertahankan sejak dulu. Ia menatap seragam sekolahnya dalam diam, lalu bersiap dan kembali menjalani hari sebagai siswa biasa. Di kelas, semua mata tertuju padanya. Teman-teman sekelasnya tampak antusias, membicarakan pengalamannya di Blue Lock. Mereka bertanya, apakah ia akan menjadi pemain profesional, dan menyebutkan bagaimana Reo masih terus melanjutkan karirnya. Tapi Nagi hanya menjawab pendek, cukup. Baginya, semua itu sudah berakhir. Ia telah selesai dengan sepak bola. Di tengah pelajaran, Nagi tertidur. Saat terbangun dan hendak menyantap camilan, guru datang dan menyita makanannya. Jenuh dan merasa tak terhubung dengan lingkungan sekitarnya, ia memutuskan pergi ke atap sekolah, tempat yang dulu sering ia datangi bersama Reo, dan mulai bermain game di ponselnya. Saat menuruni tangga yang sama tempat ia pertama kali bertemu Reo, kenangan itu menyeruak. Sebuah rasa rindu dan penyesalan mulai menyusup diam-diam ke dalam hatinya. Nagi pun meninggalkan sekolah dengan sepedanya. Setiap kayuhan terasa berat, seolah dipenuhi bayangan Reo yang terus berputar dalam pikirannya. Dalam perjalanan, ia melihat dua gadis berdiri terpana, memandangi sesuatu sambil berkata, "Keren banget." Penasaran, Nagi menghentikan sepedanya dan menoleh. Di hadapannya terbentang sebuah papan reklame besar. Dalam panel mencolok itu, terpampang wajah Isagi di tengah, Rin di kiri, dan Shido di kanan, disertai tulisan mencolok, Blue Lock Jepang U20 Piala Dunia. Nagi hanya diam. Masih di atas sepedanya, ia menatap papan itu tanpa berkedip. Orang-orang berkumpul, memotret, dan berbicara kagum. Tapi Nagi tak bergerak sedikit pun. Sesuatu dalam dirinya kembali retak. Hari terus bergulir. Ia duduk kembali di kelas, membiarkan waktu berlalu tanpa arti. Saat semua siswa telah pulang, Nagi masih terpaku di kursinya. Ia menatap keluar jendela, melihat sekelompok siswa bermain sepak bola di lapangan. Matanya mulai berkaca-kaca. Dalam benaknya, ia tahu seharusnya ia melupakan semua itu. Tapi penyesalan menghantam dadanya dengan keras. Ia seharusnya berusaha lebih keras. Ia seharusnya bertahan. Api semangat yang dulu menyala, momen-momen gila yang ia lewati, kini semua telah hilang. Dulu, segalanya terasa baru dan asing, hingga ia tak sadar betapa berharganya waktu itu. Sekarang, semuanya sudah terlambat. Blue Lock adalah tempat yang menyenangkan, pikirnya. Meski ia mencoba menyangkal perasaan itu, namun semakin ia melawan, semakin dalam kenangan itu menancap. Ia ingin mengejar mereka. Bukan sekadar keinginan, tapi sebuah panggilan dari dalam diri. Ia mencoba menyemangati dirinya, berharap bisa kembali menjadi dirinya yang dulu. Namun ia tahu, itu tidak mungkin. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nagi menangis. Ia menundukkan kepala di atas meja, tenggelam dalam keheningan dan air mata yang terus mengalir. Seorang jenius yang untuk pertama kalinya dipenuhi oleh emosi yang tak mampu ia pahami sepenuhnya. Pikiran-pikiran yang kini terungkap lewat air mata, tak pernah sampai kepada dirinya di masa lalu. Cerita kali ini bakal ditutup sampai sini aja. Jangan lupa like, subscribe sebagai tanda buat kalian support terus channel ini. Dan tungguin terus video-video gua selanjutnya.